Halo Plesir Mania, jika Solo Ngangeni minggu lalu masih berada pada ruangan utama lantai 1 dan 2, hanya ada koran, diorama dan beberapa alat ketik tua. Maka di Solo Ngangeni kali ini, saya akan ajak Plesir Mania untuk kangen pada Solo lebih dalam lagi. Tentu saja masih di Monumen Pers Nasional di Kota Solo. Plesir Mania, usai mengelilingi ruangan yang penuh dengan koran lama dan berbagai alat untuk mengabadikan suatu cerita, saya dan Pak Yuliarso menaiki tangga. Tepat di dekat tangga adalah pintu masuk perpustakaan. Memasuki perpustakaan ini, hawanya adem Plesir Mania, dengan fasilitas AC dan tempat duduk yang nyaman. Berbeda dengan perpustakaan yang sering saya jumpai di sekolah, kampus, atau perpustakaan daerah. Di sudut ruangan ini berjajar lemari-lemari yang berisikan buku-buku. Mulai buku umum sampai buku novel pun juga ada. Saya mengarah ke deretan buku yang kelihatannya masih kinclong. Belum banyak dibaca orang Plesir Mania. Dan saya menemukan tulisan yang bagus di dalamnya. Buku yang lumayan tebal menceritakan tentang sejarah perkembangan pers dan ketakutan para pers akan sebuah suara yang harus dikeluarkan. Salah satu kutipannya adalah, "Jika Anda menunggu untuk melakukan segala sesuatu sampai Anda yakin benar, Anda mungkin tidak akan pernah melakukan apa-apa." Dari Win Borden. Ia membicarakan sudah banyak cerita dari orang yang meminta nasihat darinya. Benang merah yang mengalir melalui mereka semua adalah bahwa mereka ingin memastikan mereka melakukannya dengan benar. Jawabannya adalah sama. Anda harus mencoba, gagal, dan coba lagi. Tidak ada jaminan. Hanya ada jalan setapak yang bercerita, diceritakan, kemudian diabadikan. Melalui kutipan itu Plesir Mania, muncul pemikiran saya kenapa Monumen Pers ini ada di sini dan penuh dengan berbagai macam cerita dari pers yang selalu ingin dikenang. Plesir Mania rasanya nggak lengkap kalau kita nggak tanya-tanya sama beberapa pengunjung yang biasanya memang mengunjungi perpustakaan di Monumen Pers Nasional ini. Halo, apa kabar? Halo, ini dari mana nih? Dari SMA 1 Solo. SMA 1, kalau ini? Dari SMA 3. Dari SMA 3. Wah, ini pada rajin-rajin banget hari Sabtu. Iya. Udah pulang sekolah ke perpustakaan. Ini kenapa sih kok suka di perpustakaan Monumen Pers? Karena di sini sumber referensinya sangat bagus dan buat referensi, apalagi waktu untuk penelitian sangat bagus. Kalau kamu gimana? Selain tempatnya nyaman juga, akses untuk ke sini juga mudah. Gampang ya? Iya. Ini udah izin sama orang tua belum nih main ke sini nih? Pasti diizinin ya daripada main ke game online mending ke perpustakaan. Biasanya kalau ke sini nyari tentang apa aja gimana? Biasanya tentang untuk penelitian juga, untuk buku baca, untuk referensi pelajaran. Tugas sekolah juga banyak yang di sini ya. Oke, kalau yang paling difavoritin kalau di perpustakaan Monumen Pers ini apa nih bukunya kalau kamu? Apa ya? Banyak. Banyak ya semuanya. Dan sejarah pers itu Iya, masuk ya? Iya. Saya juga. Kalau kamu gimana nih? Seneng nggak? Saya karena saat ini sedang penelitian cagar budaya, jadi saya fokusnya ke apa sih buku yang mendukung tentang referensi cagar budaya, misalnya arsitektur tentang manusia gitu. Dari sini banyak. Banyak ya di sini ya, luar biasa. Oke deh, semangat ya buat kalian ya. Ternyata banyak banget buku-buku yang ada di sini. Terbukti nih, anak-anak sekolah di Kota Surakarta aja sampai dibela-belain datang ke sini untuk mencari sumber informasi mengenai cagar budaya, pers, ataupun berbagai macam sejarah tentang Kota Solo ataupun wawasan dunia yang lainnya. Nah, Plesir Mania, sekarang saya mau ajak Pak Yuliarso lagi untuk melihat ke ruangan berikutnya. Pak Yuliarso, Ya. tadi saya sudah beberapa lihat buku-bukunya, juga ngobrol sama teman-teman yang ada di sini. Sekarang kita lihat ke ruangan lantai berikutnya, Pak. Yuk. Mari Mari, Pak.
Masih di Solo Ngangeni Plesir Mania. Lagi-lagi saya penasaran nih dengan ruangan-ruangan yang ada di Monumen Pers ini. Saya pikir nih, dari luar Monumen Pers ini hanya berada 2 lantai saja. Ternyata masih ada 2 lantai lagi setelah di perpustakaan ini. Penasaran kan ruangan apa aja? Iya Pak. Ini ruangan untuk digitalisasi ya Pak ya. Jadi di sini di Semania untuk koran-koran yang sudah zaman dahulu kala, ini proses digitalisasinya berada di ruangan ini. Ini seperti apa sih Pak nanti prosesnya Pak? Jadi prosesnya ini nanti di sini kan ada foto. Oke, ada kameranya ya fotonya. Kameranya di sini, terus orang ditaruh di sini. Oke. Orangnya di sini ya. Foto. Dari foto itu masukin ke komputer, dari komputer dimasukin ke CD. Oke, jadi sudah terbentuk kepingan CD. Di komputer yang digitalisasi. Kemudian nanti kalau koran yang sudah digitalisasi disimpan seperti Disimpan ini lagi, ya. Ya, disimpan lagi. Ini yang belum nih. Oh, ini yang belum, Pak? Belum kita digitalisasi. Jadi karena jutaan koran ya. Iya, betul. Dengan sumber daya manusia yang cuma 3 orang. Wah, inilah repot. Bertahap nanti ya Pak ya. Pelan-pelan tapi yakin kan gitu. Karena koran tuh tidak akan habis, updating terus kan. Betul, setiap Mulai hari. dari 2013, 2014, 2015 terus kirim koran kan dari berbagai daerah. Lagi koran daerah dan juga koran nasional, tingkat nasional kayak koran Kompas, kan, Selalu baru setiap hari ya. Oke Pak, sekarang kita ke ruangan berikutnya. Ya, Sampai monggo. Pak ya. Iya Plesir Mania, salah satu tugas Monumen Pers Nasional adalah pendokumentasian koleksi terbit media cetak dari seluruh Indonesia, baik dari masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Banyak media cetak, utamanya terbit di masa sebelum kemerdekaan Indonesia, yang tersimpan di Monumen Pers Nasional ini. Karena bahan koleksi media tersebut dari kertas yang sudah tersimpan lebih dari setengah abad, tentu saja kondisinya memprihatinkan. Itu terbukti dengan tampak usangnya banyak koran yang ada di ruangan ini Plesir Mania. Sejalan dengan berkembangnya teknologi, maka Monumen Pers Nasional berupaya secara lebih baik meningkatkan kualitas penyimpanan koleksi dokumentasi media cetak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan digitalisasi koleksi. Hal ini bertujuan selain menyelamatkan isi dokumen dari kerusakan, juga untuk meningkatkan fungsi layanan kepada para pengunjung yang membutuhkan akses terhadap data media yang sukar untuk ditemukan kembali. Maka, Monumen Pers adalah sarana yang tepat untuk membuat kita teringat kembali akan kejadian yang sudah ditulis oleh para jurnalis terdahulu. Ruangan lantai 3 ya Pak ya. Lantai 3 ini untuk ruangan media cetak. Masih di Solo Ngangeni Plesir Mania, berbagai bentuk dan cara agar Monumen Pers ini dapat menyimpan dengan baik berbagai cerita. Selain ruangan digitalisasi yang terdapat banyak koran bekas dan beberapa alat digitalisasinya, Monumen Pers Nasional ini juga memfasilitasi tempat penyimpanan koran dan gudang penyimpanannya agar koran yang sudah rapuh ini masih dapat diberlakukan sebaik mungkin. Terlihat bagaimana rapinya setiap koran ini ditata.
dan suhu udara yang ada di dalamnya sudah diatur sedemikian rupa agar menghindari kerapuhan pada setiap lembar kertasnya. Pesir Mania, di lantai 3 ini ternyata juga tempat ataupun gudang penyimpanan dari koran-koran yang belum didigitalisasi, dan penyimpanan pun harus secara khusus ya Pak Yarso ya? Betul, ini merupakan ruang dokumentasi. Jadi koran-koran ini ditaruh di sini dengan suhu udara yang panas juga tidak, dingin juga tidak. Sudah diatur ya? Tidak boleh kena sinar matahari, karena nanti kalau kena sinar matahari, koran juga akan berubah warna. Betul, jadi kecoklatan itu ya. Jadi kecoklatan juga seperti kita merawat bayi. Betul, harus dengan suhunya Hati-hati, khusus ya, hati-hati. pegang juga hati-hati. Gitu. Biar nanti tidak mengalami fumigasi itu tadi ya Pak ya? Jadi tiap tahun kita difumigasi, diasap karena biar tidak ada rayap. Betul, tidak ada nengah atau rayap, terus ada fumigasi itu tadi. Nah, itu melalui fumigasi perawatan. You are all that you wanted. Nah Pesir Mania, di Monumen Pers Nasional ini jika diperhatikan memang kaya akan penyajian berbagai macam ruangan yang penuh dengan koran, kertas, mesin tua, dan alat musik piringan hitam. Tetapi Monumen Pers ini juga menyiapkan balkoni yang sangat sejuk dan santai untuk membuat siapapun di dalamnya dapat berpikir jernih dan mendapatkan inspirasi. Tepat di lantai 4, Monumen Pers ini terdapat sedikit bangunan dengan bentuk stupa yang sangat menarik. Konon katanya nih, banyak para jurnalis yang menggunakannya untuk bersemedi dan mencari inspirasi agar dapat menulis sebuah cerita ataupun berita dengan baik. Cukup menarik kan Pesir Mania? Nah, sudah tidak terasa kita sampai di penghujung acara di Solo Ngangeni kali ini. Sampai jumpa Pesir Mania, Solo memang ngangeni. Pesir Mania, saya mengutip sebuah kalimat dari Franklin. Jika Anda tidak ingin segera dilupakan oleh seseorang sebelum Anda meninggal dunia, maka tulislah sesuatu yang bisa diabadikan atau berbuatlah sesuatu yang bisa dikenang selama-lamanya. Seperti Monumen Pers ini. Tulisan-tulisan yang ada di sini sangat abadi, masih bisa dikenang hingga saat ini dan masih bisa kita baca. Dan tentunya sampai di sini perjalanan Solo Ngangeni kali ini. Semoga Monumen Pers ini bisa menambah daftar panjang kalian untuk bisa kembali ke kota Solo yang sangat ngangeni ini. Di mana lagi kalau bukan di Solo? Solo memang ngangeni. For you to hold on to, for you to belong to.